Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana? Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan. Dan menggunakan logikanya, beberapa dari mereka memilih cara berpikir yang berbeda. Mereka mempertanyakan apakah Allah itu ada. Bagi mereka yang mempertanyakan dan menyatakan bahwasannya Allah itu tidak ada atau tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tentulah pertanyaan ini bisa berakibat buruk meskipun mereka mempertanyakan ini dengan alasan kesombongan atau ketidaktahuan mereka karena tidak belajar atau malas belajar. Menjawab pertanyaan ateis, apakah Tuhan itu ada? Benar, Tuhan itu ada. Seperti apakah dan di manakah keberadaannya? This is the true story of it. One small step for man, one giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Manusia secara fitrah butuh dan meminta terhadap Allah. Tuhan yang maha menciptakan, yang maha melindungi, lagi maha menyayangi. Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah ini. Allah berfirman, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, menurut fitrah itu. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Islam sendiri sangat terbuka dan sangatlah mudah mengakses informasi tentang seperti apakah Allah, Sang Pencipta yang patut disembah. Sebagai manusia biasa, pasti kita pernah mempertanyakan hal tersebut. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah berkeinginan melihat Allah. Setelah mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima penghargaan yang demikian tinggi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, beliau berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Sebuah permintaan yang wajar dan bukan terlarang. Akan tetapi, tentu saja tidak di dunia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Dengan penuh ketundukan dan harap, Nabi Musa alaihissalam memandang gunung besar yang ada di dekatnya. Apa yang terjadi? Ternyata gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa alaihissalam pingsan. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Rabb-Nya menampakkan diri kepada gunung itu, jadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran, Surah Al-Araf, ayat 143. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih, melebihkan kamu, dan manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku, dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau Taurat, sebagai sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu." Al-Quran Surah Al-Araf ayat 144 hingga 145. Nabi Musa alaihissalam saja punya keinginan tersebut dan sangat ingin tahu seperti apa Tuhannya. Dan Allah yang maha baik langsung memberikan contoh kepada beliau. Dan sungguh beliau alaihissalam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apabila ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah? Jawaban secara logika adalah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah. Sebagaimana pertanyaan, kapan ayahmu melahirkan? Tentu ini pertanyaan yang salah, karena tidak ada ayah yang melahirkan. Demikian juga pertanyaan siapa yang menciptakan pencipta. Ini pertanyaan yang salah dan tidak akan ada jawabannya. Karena yang namanya pencipta itu menciptakan, ia tidak diciptakan. Jika ada jawaban siapa yang menciptakan pencipta, maka pertanyaan akan muncul terus dan tidak ada ujungnya. Demikian juga di alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakan dengan pengaturan yang luar biasa. Apakah semuanya kebetulan? Dan kebetulan ini adalah dalil dari orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah di zaman Rasulullah SAW juga pernah ditanyai Rasul tentang Allah dan apa yang mereka percaya berdasarkan firman-Nya. Begini jawaban mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Ketika seseorang telah meyakini bahwa Allah itu ada, selanjutnya pasti akan ada pertanyaan, di manakah Allah tersebut? Dalam surah berikut Allah berfirman, Allah menetap tinggi di atas arsy. Al-Quran Surah Taha ayat 5. Serta, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat dengan akidah bahwa Allah di atas arsy berdasarkan firman-Nya. Allah itu ada dan merupakan sang pencipta dan penguasa langit dan bumi. Allah juga menjawab keraguan manusia tentang penciptaannya, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Al-Quran Surah Maryam ayat 37. Jelas bahwa Allah itu ada dan benar keberadaannya. Sebagai manusia, kita diberikan akal dan logika untuk berpikir, maka berpikirlah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. دوام بلا دائما تعتني تماس عم في كوتي ملقار